Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Sekarang pembelajaran 4 halaman 187 ya. Nah, ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist, maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan urut. Enak toh? Nah, oke. Jadi linknya ada di bawah di kolom deskripsi dan bisa juga langsung tap atau klik di sini channelnya Inside Chamber. Begitu masuk ke channel, nama playlistnya adalah kelas 3 buku tematik gitu ya. Oke, kita bahas sekarang pembelajaran 4. Langsung ayo membaca. Apakah kamu masih ingat dengan permainan lompat tali? Ya, lompat tali ini permainan Pak Ali waktu kecil ini ya. Pakai tali karet atau tali gelang ya, tali gelang ya. Bermain lompat tali bisa menggunakan berbagai jenis alat. Salah satu alat bermain lompat tali adalah karet. Ya, karet tali itu. Kumpulan karet dijalin sampai membentuk tali panjang. Menjalin karet termasuk membuat karya. Nah, ini seperti ini ya. Bermain lompat tali membutuhkan keterampilan. Bermain lompat tali juga membutuhkan daya tahan kaki yang baik. Coba lakukan kegiatan ini untuk melatih daya tahan kaki. Ini namanya squat jump atau biasanya orang menyebutnya squat jump ya, squat jump ya, seperti ini. Lakukan tahapan kegiatan berikut: berdiri tegak dan buka kaki selebar bahu. Letakkan kedua tangan di belakang kepala. Lakukan gerakan jongkok. Angkat kedua kaki bersama-sama. Meloncatlah setinggi yang kamu mampu. Saat posisi badan mendarat, lakukan secara perlahan kembali pada posisi jongkok. Ulangi kegiatan beberapa kali. Ya, ini kegiatan penjelajahan ini, keren ini ya, anak pramuka. Ya, salah satu kegiatan pramuka yang menarik adalah lintas alam. Wah, keren kan? Kegiatan lintas alam atau penjelajahan juga merupakan kegiatan yang menantang. Melalui kegiatan lintas alam, anggota pramuka dapat belajar mengenal lingkungan. Kegiatan berjalan-jalan sambil mengenal lingkungan sangat menyenangkan. Kegiatan berjalan juga berguna untuk meningkatkan daya tahan kaki, biar kakinya kuat. Oke, otot-ototnya terlatih. Sebelum melakukan kegiatan lintas alam, anggota pramuka berlatih berbagai keterampilan. Ada keterampilan membentuk arah mata angin dan membaca denah. Ada juga keterampilan membaca dan membuat peta perjalanan. Peta perjalanan digunakan sebagai petunjuk perjalanan. Berikut ini denah lokasi perkemahan pramuka. Nah, di sini adalah tenda, ada di sini tungku, meja makan, air minum, MCK, mandi, cuci kakus ya artinya. Sekali lagi, U adalah utara, S itu selatan, T timur, B barat, TL timur laut, BL barat laut, TG adalah tenggara dan BD adalah barat daya. Ya, di sini bumi perkemahannya, di sini ada tungkunya ya. Jadi ada peta seperti ini. Denah lokasi perkemahan menunjukkan posisi setiap tempat dengan baik. Meja makan ya ada di sebelah timur ya, meja makan ada di sebelah timur. Mana ini? Loh, kok enggak ada? Nah, di sini MCK mandi cuci kakus di sini ya. Meja makan mana meja? Oh, di sebelah timur tenda ya. Di sebelah timur tenda pembina. Oh, ini tenda pembina. Ya, tenda pembina yang ada ini ya. Oh, semua ada benderanya ya. Ini tenda pembina, di timurnya ada meja makan. Ya. Kamar kecil ada di sebelah barat. Ya. Jadi di sebelah barat sini ada kamar kecil. Jadi kalau kita bagi petanya menjadi seperti ini ya. Nah, di sini kan daerah barat, daerah utara, daerah timur gitu ya. Jadi anggap saja pusatnya di sini ya. Pusatnya di tungku ini kelihatannya ya. Ini adalah pusatnya. Di sebelah barat ada MCK, mandi cuci kakus. Kamar kecil ada di sebelah barat tenda utama. Tenda utama ini kelihatannya. Ya, ini tenda utama. Oke, kita lanjutkan. Pusat air minum ada di sebelah utara meja makan. Ya, di sini meja makan, ini pusat air minum. Ya, air minum. Nah, di sini tungku, yang sini ternyata ya ini tungku. Ya, ada dua itu.
Sementara Tungku berada di sebelah selatan tenda anggota pramuka. Seorang anggota pramuka akan menuju tenda pembina. Ya, di sini anggota. Ya, anggota, tenda anggota. Kalau tenda anggota menuju tenda pembina arahnya barat daya ya. Tenda anggota ke pembina arahnya barat daya, atau kalau dari sini ya di selatan. Ya. Seorang anggota pramuka akan menuju tenda pembina. Tentukan arah yang harus dilewati anggota tersebut. Ya, anggota tersebut harus berjalan ke selatan, kemudian berjalan ke barat, atau langsung berjalan ke barat daya. Ya, tentukan arah yang harus dilewati anggota tersebut barat daya. Ya, anggota tersebut menuju ke arah barat daya. Tersebut menuju barat daya. Ya, kita lihat di sini dari tenda anggota ke tenda pembina adalah barat daya. Searah dengan ini ya. Dari sini ke sini barat daya. Oke. Kita geser lagi, coba membuat denah menuju lokasi perpustakaan sekolahmu. Gunakan simbol sesuai imajinasimu, lengkapilah denah lokasi perpustakaan dan keterangan mata arah angin ya. Misalnya sekarang ya, di sini denahnya sekolah seperti ini tadi ya, kita tempat bikin ya. Tadi Pak Ali konsisten membuat seperti ini ya. Ya, di sini ada ruangan kelasnya tadi. Ini kelas 1, 2, 3 misalnya. Di sini 4, 5, 6 misalnya. Di situ ya kelas. Di sini ada ruang kepala sekolah. Di sini adalah perpustakaan. Ya, perpustakaan. Jadi dari kelas 3 ke perpustakaan adalah menuju ke timur. Ya, jadi di sini ada ininya, jangan dulu panahnya, ini dulu. Di sini utara, selatan, timur, barat. Jadi dari kelas 3 menuju perpustakaan ya, ini menuju ke timur. Gunakan simbol sesuai imajinasimu, lengkapilah denah lokasi perpustakaan dengan arah mata angin ya, dari timur. Di sini bisa ditambahkan, di sini adalah timur laut, di sini adalah barat laut, di sini bisa dilengkapi barat daya, di sini adalah tenggara. Jadi kesimpulannya dari denah peraturan perpustakaan, denah dan peraturan perpustakaan sangat bermanfaat untuk pengunjung. Manfaat peraturan untuk mengatur agar kegiatan berjalan dengan baik. Ya, di sini keterangannya ya, dari kelas 3 ke perpustakaan ya, menuju arah timur. Ya, bicara timur. Di sini sesuai dengan panah itu. Peraturan dan sikap adil di perpustakaan. Nah, apa sih sikap adil di perpustakaan itu? Ada beberapa peraturan yang ditetapkan di perpustakaan. Hal ini dilakukan agar ruang perpustakaan tetap nyaman dan menyenangkan untuk pengunjungnya. Ada peraturan yang harus dikerjakan oleh petugas perpustakaan. Ada pula peraturan yang harus dilakukan oleh pengunjung perpustakaan. Salah satu peraturan di perpustakaan adalah merapikan ruangan secara rutin. Peraturan itu harus dikerjakan oleh petugas perpustakaan. Saat merapikan ruangan, petugas perpustakaan memperhatikan arah mata angin. Ya, petugas perpustakaan juga berkewajiban melayani pengunjung dengan baik. Oke, jadi ini adalah peraturan. Salah satu peraturan perpustakaan adalah merapikan ruangan secara rutin. Peraturan itu harus dikerjakan oleh petugas. Ya, petugas itu ada aturannya di situ. Ya, saat merapikan ruangan, petugas perpustakaan memperhatikan arah mata angin. Petugas perpustakaan juga berkewajiban melayani pengunjung dengan baik. Untuk membuat perpustakaan nyaman, ada juga peraturan peminjaman buku. Petugas perpustakaan menetapkan batas waktu peminjaman. Jika ada kerusakan atau kehilangan, peminjam berkewajiban memperbaiki atau mengganti, yaitu bentuk tanggung jawab. Ya.
Nah, aturan peminjaman buku dilakukan untuk keadilan. Ya. Aturan ditetapkan agar semua anggota perpustakaan mendapatkan kesempatan yang sama dalam meminjam buku. Memberikan kesempatan yang sama untuk semua anggota merupakan sikap adil. Ya, memberikan kesempatan yang sama untuk semua anggota merupakan sikap adil. Ya, nah ini ditambahkan. Sikap adil termasuk pengamalan Pancasila kelima. Ini sekaligus pengamalan Pancasila sila kedua juga, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya kan? Kata adil muncul 2 kali di Pancasila. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima diberi simbol padi dan kapas. Lambang padi dan kapas menunjukkan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Kekayaan ini hendaknya dapat dirasakan manfaatnya secara adil untuk seluruh rakyat Indonesia. Ya. Perhatikan beberapa peraturan perpustakaan berikut ini. Adakah kaitan aturan tersebut dengan sikap pengamalan Pancasila? Ya. Sebutkan bunyi dan simbol Pancasila yang sesuai dengan aturan tersebut. Berikan pula alasannya. Meminjam buku sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Apakah aturan tersebut sesuai dengan pengamalan Pancasila? Ya. Ya. Sikap tersebut sesuai dengan sila ke, bunyi sila ke, ya. Meminjam buku sesuai dengan aturan waktu mengikuti aturan tadi sila 5, ya. Ya. Dengan sila kelima. Bunyi sila kelima, ya, ini sila kelima. Bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya kan? Nah, sekarang alasannya. Ya, apakah peraturan sesuai dengan pengamalan Pancasila? Ya. Ya, jadi kita meminjam buku sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Alasan agar ya semua warga sekolah memiliki kesempatan yang sama dalam ya, membaca buku tersebut. Nah, ini adalah adil, ya kan? Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memperbaiki buku yang rusak dan mengganti buku perpustakaan yang hilang. Apakah aturan tersebut sesuai dengan pengamalan Pancasila? Ya. Sikap itu sesuai dengan sila kelima juga, ya. Kelima. Ya. Bu, ini semuanya sesuai dengan sila kelima ini, ya. Ya. Mengganti buku yang rusak dan mengganti buku perpustakaan yang hilang. Apakah aturan itu sesuai dengan pengamalan Pancasila? Ya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kelima. Sebentar, ini jangan-jangan memang meminjam sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Ini memperbaiki, menjaga ketertiban selama di dalam ketertiban, ikut serta menjaga kebersihan. Loh, ini semuanya kok kelima ini. Wah. Ya sudah, memang kelima, ya. Ya, kelima. Ya, ini sesuai dengan yang disebutkan di sini. Biar kita sama-sama enak, ya. Ya. Nah, aturan peminjaman buku dilakukan untuk keadilan, ya, kata kuncinya keadilan, dan itu semua adalah aturan, ya. Oke. Memperbaiki buku yang rusak, ya, sila kelima, bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kelima juga ini.
ya, memperbaiki buku yang rusak agar setiap orang bisa mendapat kesempatan ya membaca buku tersebut. Sama alasannya agar setiap warga sekolah bisa ya membaca buku tersebut dengan nyaman ya, bisa membaca buku tersebut dengan nyaman. Kalau hilang, bagaimana bacanya? Kalau rusak nggak nyaman, kan gitu ya. Menjaga ketertiban selama di perpustakaan, apakah aturan tersebut? Ya ini jelas. Menjaga ketertiban, ya ini sama ya, sesuai dengan sila kelima. Ya bunyi sila kelima. Menjaga ketertiban ini sebenarnya dimasukkan sila kedua, ketiga juga bisa ya. Kalau kita tertib kan akhirnya bersatu, ya. Tapi lebih ke 2 atau 5 ini ketertiban 2 atau 5. Kalau 1 atau 4 kurang. Jadi 2 atau 5 sebenarnya. Nah, menjaga ketertiban selama di dalam perpustakaan apakah tersebut sesuai dengan pengamalan Pancasila? Iya, tapi ini kelihatannya lebih ke 5 deh. Ya, bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, alasannya apa? Ya, agar semua orang bisa mendapatkan kenyamanan. Ya, agar pengunjung ya mendapatkan haknya ya membaca di perpustakaan dengan nyaman, ya di perpustakaan ya dengan nyaman. Nah, kalau nggak tertib, gimana bisa nyaman, ya kan? Ya, jadi ribut nanti. Ikut menjaga kebersihan di perpustakaan dengan cara kerja bakti bersama anggota perpustakaan lainnya. Apakah aturan tersebut sesuai dengan Pancasila? Ya. Ya, gotong royong ini sila kelima juga. Ya, bunyi sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sama gotong royong ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kerjasama ya bergotong royong adalah ya pengamalan sila 5 Pancasila. Ya, sila 5 Pancasila. Ke 5 Pancasila. Ini ada di butir-butir Pancasila. Apakah kamu pernah melakukan sikap adil terhadap keluarga? Ya pernah dong ya, masa tak pernah? Ya, buat cerita tentang sikap adil yang pernah kamu lakukan. Ya, buatlah cerita dalam 3 paragraf. Tuliskan terlebih dahulu pikiran pokok dari setiap paragraf. Ya. Ya, buat cerita tentang sikap adil yang pernah kamu lakukan. Buat cerita dalam apakah kamu pernah melakukan sikap adil terhadap keluarga? Buat cerita tentang sikap adil yang pernah kamu lakukan. Buat cerita dalam 3 paragraf. Tuliskan terlebih dahulu pokok pikiran dari setiap paragraf. Ya, misalnya saat itu ibu membawa sejumlah permen. Ya, saat itu setiap pulang ibu sering ya membawa oleh-oleh setelah bepergian. Ya, ibu membawa permen, membawa
Jangan permen deh, kue bolu ya, atau pizza kue bolu. Nah, ibu membawa kue bolu untuk dibagi ya. Nah, saya dan kakak untuk mungkin adik ya, aku membagi kue itu ya sama besar ya, dengan adik. Nah, oke, tuliskan ceritamu berdasarkan pikiran pokok yang telah kamu ceritakan. Ya, misalnya ibu. Ya, kalimat pokoknya kita tulis di awal ya. Sering membawa oleh-oleh setelah berpergian. Membawa oleh-oleh setelah ya, sepulang dari bepergian ya, sepulang dari bepergian ya, sepulang dari bepergian atau setelah bepergian, tak apa-apa, biar sama dengan ini ya, setelah bepergian. Hari ini ibu ada rapat di luar kota, atau rapat RT, ada rapat di kantor atau di luar kota ya, mungkin di luar kota ya. Pulangnya agak sore ya, seperti biasa ya. Begitu pulang, saat pulang gitu ya, saat pulang ibu membawa oleh-oleh untuk kami. Saat pulang ibu membawa oleh-oleh untuk kami ya. Ibu membawa kue bolu untuk dibagi. Ibu membawa kue bolu ya, kue bolu untuk dibagi, ya, dibagi saya dan adik ya, untuk dibagi 2. Ibu membawa kue bolu untuk, jangan untuk dibagi ya, untuk saya dan adik gitu aja ya, untuk saya dan adik, aku dan adik ya, untuk aku dan adik ya, untuk aku dan adik ya. Kemudian aku membagi kue itu sama besar ya. Ibu membawa kue bolu untuk aku dan adik ya. Aku senang sekali ya, dibawakan oleh-oleh itu. Kemudian aku membagi kue itu sama besar. Aku membagi kue itu sama besar. Kue itu sama besar. Separuh untuk aku dan separuh untuk adik ya. Sebagai kakak, aku memberi contoh adik untuk berbuat adil. Sebagai kakak, aku memberi contoh adik ya, untuk
adil. Nah, kegiatan bersama orang tua membantu siswa mencari contoh kegiatan di rumah yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Untuk pembahasan berikutnya akan kita bahas di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.